Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh matematika, yaitu biografi Pythagoras, mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NPM 2010631050112, kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Pythagoras, kontribusi Pythagoras dalam matematika, dan teorema Pythagoras. Yang pertama, biografi Pythagoras. Di dalam biografi Pythagoras ada masa kecil, kemudian belajar ke Thales, pergi ke Mesir, kembali ke Samos, mendirikan sekolah di Circle, dan pengikut Pythagorean. Ini adalah gambar dari foto Pythagoras. Biografi Pythagoras. Dalam biografi Pythagoras diketahui ia lahir di Pulau Aegean di wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Phtias adalah penduduk asli pulau itu, sementara ayahnya adalah bernama Menescrus, adalah seorang pedagang permata dari Tirus atau Libanon. Pythagoras juga memiliki 2 atau 3 saudara kandung. Masa kecil. Pythagoras menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Ayahnya, Menesarchus, pernah membawa Pythagoras ke Tirus. Di situ ia belajar di bawah para sarjana dari Suriah. Ada juga kemungkinan ia mengunjungi Italia bersama ayahnya ketika berdagang. Pythagoras kemudian belajar secara ekstensif di bawah guru yang berbeda. Dia belajar puisi, membaca karya pujangga Homer, dan memainkan musik kecapi. Selain belajar dari para sarjana di Suriah, dia juga belajar di bawah bimbingan para sarjana di Chaldea. Pherecydes of Sros juga merupakan salah satu guru awal Pythagoras, di mana dia belajar filsafat. Belajar ke Thales. Pada usia 18 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales yang merupakan seorang ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil, dan pertemuan itu menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Pythagoras juga belajar ke salah satu murid Thales bernama Anaximander. Pergi ke Mesir. Pada 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polycrates, penguasa Samos kala itu. Pythagoras tinggal di Mesir selama hampir 10 tahun. Ada juga pendapat bahwa selama berapa tahun Pythagoras belajar di bawah bimbingan pendeta Mesir bernama Eunuphis dan Heliopolis. Pada 525 sebelum Masehi, Kaisar Kamyes II dari Persia menaklukkan Mesir. Pythagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Di Babilonia, Pythagoras dengan cepat beradaptasi atau berhubungan dengan para imam Persia yang dikenal sebagai seorang majusi. Pythagoras juga mulai belajar matematika dan musik di bawah bimbingan mereka. Kembali ke Samos. Pada 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius, dan juga Polycrates, penguasa tirani Samos kala itu, juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pythagoras untuk kembali ke Samos, dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi.
mendirikan sekolah The Semicircle. Sekembalinya ke Samos, Pythagoras membuka sekolah bernama The Semicircle. Namun, metode pengajarannya berbeda dan hal ini menarik bagi beberapa orang. Pada saat yang sama, para pemimpin Samos kali itu ingin Pythagoras terlibat dalam pemerintah kota yang tidak menarik hati Pythagoras. Pengikut Pythagorean. Para pengikut Pythagoras disebut sebagai Pythagorean dan diterbagi menjadi dua kaum. Ada sebagian mereka yang tinggal dan bekerja di sekolah dikenal sebagai matematikawan atau pelajar, dan sebagian lain yang tinggal di luar sekolah dikenal sebagai akosmatik atau pendengar. Pythagoras adalah guru atau master dari kedua sekte atau bagian tersebut. Para pelajar atau matematikawan pengikutnya harus menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan, misalnya apa yang mereka makan, dikenakan, atau bahkan mereka ucapkan. Mereka juga menghadiri sekolah hanya pada siang hari. Sekolah milik Pythagoras mempraktikkan kerahasiaan yang ketat, tidak hanya tentang ritual mereka, tapi juga tentang apa yang diajarkan. Oleh karena itu, meskipun itu membuat kontribusi luar biasa untuk matematika, namun sulit untuk membedakan antara karya-karya Pythagoras dan para pengikutnya. 2. Kontribusi Pythagoras dalam matematika. Kontribusi Pythagoras dalam matematika paling dikenang karena konsepnya tentang angka. Pythagoras percaya bahwa semuanya dapat direduksi menjadi angka dan angka-angka ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Bagi Pythagoras, angka 10 adalah angka yang paling lengkap karena terdiri dari 4 digit pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Dan ketika ditulis dalam notasi titik, mereka membentuk segitiga. Dia juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika yang dengannya seorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatan terhadap matematika, musik, dan astronomi. Misalnya, ia memperhatikan bahwa senar yang bergetar menghasilkan nada yang harmonis. Hanya ketika rasio antara panjang senar adalah bilangan bulat, dia kemudian menyadari bahwa rasio ini dapat diperluas ke instrumen lain. Pythagoras sendiri adalah seorang musisi yang baik dan bisa memainkan alat musik lire sejenis harpa dengan baik. Ia juga merupakan orang yang percaya mistisme. Ia juga berpendapat bahwa simbol-simbol tertentu memiliki signifikasi mistis dan bahwa interaksi antara yang berlawan merupakan ciri penting dunia. Dalam astronomi, Pythagoras juga mengajarkan bahwa bumi adalah sebuah bola di pusat kosmos. Dia berpendapat bahwa semua planet dan bintang lain adalah bola, karena bola adalah sosok padat yang paling sempurna. Tiga, Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Pythagoras merupakan tokoh matematika yang paling terkenal dalam konsep geometrinya. Ia pertama kali membuktikan mengenai teorema Pythagoras, yaitu jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar hipotenus. Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku, dan hipotenus adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Pada gambar di bawah ini, A dan B adalah kaki segitiga siku-siku, dan C adalah hipotenus. Meskipun teorema yang disebut sudah ditemukan oleh orang Babilonia, namun Pythagoras adalah orang yang pertama kali membuktikannya. Menikah dengan Theano. Pythagoras diketahui menikah dengan wanita bernama Theano, murid pertamanya di Kroton. Dia menulis sebuah risalah yang disebut One Virtue, namun
Ada yang mengatakan bahwa dia bukan istrinya, tetapi hanya seorang murid. Menurut berbagai pendapat, Pythagoras dan Theano memiliki seorang putra bernama Pelagus dan 3 orang anak perempuan bernama Damo, Arignote, dan Mia. Putri kedua mereka, Arignote, adalah seorang sarjana yang terkenal. Putri ketiga mereka adalah Miami, dikatakan telah menikah dengan pegula terkenal Milo of Croton. Kematian Pythagoras. Pythagoras berhasil melarikan diri dari kejaran para musuhnya. Dia kemudian pergi ke Metapontum, dan menurut sebagian orang di sana Pythagoras kelaparan sampai mati. Namun beberapa pendapat lain mengatakan bahwa Pythagoras terjebak dalam konflik antara Agrigentum dan Sracusan dan kemudian dibunuh oleh Sracusan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat dan terima kasih.